Tidak bisa dipungkiri jika kawasan Asia Tenggara saat ini telah menjadi salah satu kawasan paling dinamis di dunia, sebab berada di titik perairan strategis dan negara-negara di wilayah ini semakin fokus membangun kekuatan tempur laut mereka demi untuk mempertahankan sumber daya kekayaan alam minyak dan gas bumi tersebut, yang disebabkan dengan klaim demi klaim telah dilancarkan oleh salah satu negara superpower seperti China. Namun, Indonesia sendiri untuk bertahan dan semakin memperkuat posisinya di wilayah Laut Natuna Utara karena aksi main caplok-caplokan Cina terhadap zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Harus bersiap siaga dan semakin memperbanyak kapal perangnya di wilayah tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya gesekan yang tidak terduga antar kedua negara maupun negara-negara lain yang tentu saja bisa berefek terhadap sistem pertahanan Indonesia jika di wilayah Laut Cina Selatan terjadi perang. Namun yang menjadi sorotan media internasional saat ini adalah dengan semakin memanasnya situasi di wilayah Laut Cina Selatan ataupun kawasan Laut Asia Tenggara. Hal ini telah disampaikan oleh salah satu sumber media informasi terpercaya Indonesia jika pasca TNI Angkatan Laut mengerahkan 9 unit kapal perang dan pesawat maritim di wilayah Laut Natuna Utara untuk melakukan latihan tempur. Sementara itu, di sisi lain, Cina juga seakan semakin tidak terbendung pergerakannya di wilayah Laut Cina Selatan. Sebab pasca TNI Angkatan Laut Indonesia mengirim 9 unit kapal perang dan pesawat maritim, Cina juga telah mengirim 3 unit kapal perangnya di wilayah Laut Cina Selatan yang secara tidak langsung telah menanggapi pergerakan Indonesia untuk semakin membendung aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, persitegangan antara Cina dengan Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tidak hanya melibatkan negara non-blok tersebut, sebab ketegangan di Laut Cina Selatan juga turut memaksa Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak sebagai garda terdepan demi untuk semakin membendung pergerakan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah menyatakan jika akan mengerahkan drone tempur barunya sebagai langkah yang merupakan upaya untuk memastikan kesiapan Amerika Serikat jika konflik atau pecah perang di wilayah yang disengketakan tersebut. Selain itu, menurut lansiran media informasi Express.co.uk Amerika Serikat, dan Beijing telah terlibat dalam perang mulut atau perang pernyataan di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin meningkat dan memburuk saat ini. Sementara itu, menurut para analis internasional, ada kekhawatiran besar akan konflik di wilayah yang dijuluki sebagai perairan termahal di dunia tersebut. Sebab jika konflik terjadi, Amerika Serikat menyatakan akan siap karena telah mulai menggunakan drone tempur untuk bekerja sama dengan teknologi tempur tanpa awak untuk membantu skenario tempurnya mulai tahun 2021 yang akan datang. Bahkan perang pernyataan ini tampaknya seakan menandakan jika konflik besar di wilayah Laut Cina Selatan akan terjadi. Sebab pernyataan tersebut telah dikemukakan langsung oleh Laksmana Muda Robert, yaitu Direktur Markas Besar Maritim Amerika Serikat dengan Armada Pasifik. Kami sedang mempersiapkan untuk awal 2021 agar dapat menjalankan masalah pertempuran armada yang berpusat pada teknologi tanpa awak. Drone itu akan ada di laut, di atas laut, dan di bawah laut saat ini, yang akan diuji cobakan pada tahun depan, ujar Laksmana Muda Robert Gatcher. Namun, menurut sumber media informasi terbaru EurasianTimes.com, keputusan tersebut dielu-elukan sebagai terobosan besar bagi Amerika Serikat di dalam melakukan operasi pelatihan secara rutin yang terjadi di wilayah perairan oleh semua negara yang mengklaim wilayah tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Cina telah mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan yang strategis dan negara lain juga telah mempertahankan hak mereka atas wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Misalkan saja seperti Brunei, Taiwan, Filipina, dan bahkan Indonesia sendiri. Sementara itu, di sisi lain,
dengan komitmen Indonesia untuk terus menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih bergejolak di wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Laut Natuna Utara, yang juga masih sering diklaim oleh Cina melalui pernyataan-pernyataan beberapa elit pemerintahan negeri tirai bambu tersebut. TNI Angkatan Laut dikabarkan telah mengirim beberapa unit armada tempur kapal perang dan alutsista tempur pendukung lainnya ke wilayah Laut Natuna Utara seiring rencana pembinaan markas atau pangkalan militer marinir TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Natuna Utara. Selain itu, untuk mengantisipasi pergerakan militer Cina yang baru-baru ini tetap mengklaim dan memaksa Indonesia untuk mengakui wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai bagian dari wilayah Laut Cina Selatan, Kepala Staf Umum yaitu Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra telah mengunjungi 3 satuan tempur TNI yang bertugas dalam pengamanan pulau terluar di Natuna pada hari Kamis 10 Desember 2020 kemarin. Adapun di dalam kunjungan ini, Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra juga telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan para komandan Satuan TNI Terintegrasi atau STT yang bertugas di pulau terluar Natuna, dan sekaligus mengetahui perkembangan dan situasi keamanan wilayah kedaulatan NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, demi keamanan dan untuk terus bersiap siaga di wilayah Laut Natuna Utara, Letnan Jenderal TNI Muhammad juga telah mengingatkan kepada para komandan satuan untuk terus bersiap siaga bahwa tugas utama Tentara Nasional Indonesia adalah perang. Oleh karena itu, untuk melakukan peperangan harus disusun organisasi yang efektif di masa damai, sehingga perlu adanya sinkronisasi terhadap Satuan TNI Terintegrasi sebagai satuan yang disiapkan untuk menghadapi peperangan di depan garis pertahanan tersebut, ujar Letnan TNI Muhammad Herindra dalam keterangan yang diterima oleh sumber media informasi nasional Indonesia pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Namun, selain bertemu dengan para komandan pasukan STT Marinir TNI, Kasum TNI juga telah melakukan peninjauan di wilayah Laut Natuna melalui pesawat intai maritim TNI Angkatan Udara dan berkomunikasi langsung dengan Komandan KRI Bung Tomo 357, yaitu Kolonel Laut P. Hendro Sugiarto yang tengah melakukan pengamanan di wilayah Laut Natuna dari berbagai ancaman. Sementara itu, Satuan TNI Terintegrasi atau STT Indonesia ini sendiri adalah merupakan kekuatan militer satuan daya tangkal, yaitu terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan datang dari pulau terluar Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Satuan TNI Terintegrasi di Pulau Natuna terdiri dari gabungan kekuatan Satuan Tempur TNI 3 Matra. Di antaranya adalah unsur TNI Angkatan Darat yang diperkuat oleh Batalion Komposit Kompiseni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahanan Udara, dan Baterai Artileri Medan yang merupakan salah satu kekuatan tempur TNI Angkatan Darat terbaik Indonesia. Adapun Satuan Matra TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah Laut Natuna demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terdiri dari kompi komposit marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional kapal perang TNI Angkatan Laut yang saat ini beroperasi di perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Sedangkan dari Matra Armada Tempur Udara Indonesia telah diperkuat dengan pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang dilengkapi dengan fasilitas hanggar integratif dan hanggar skuadron unit aerial vessel untuk mendukung operasional pesawat maritim dan pesawat tempur TNI Angkatan Udara, yaitu untuk terus melakukan pemantauan di Laut Maritim Indonesia melalui udara.